Kita berjumpa lagi hari ini. Saya akan membawakan satu lagu pujian. Aku mau jadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu. Tolong akulah milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku, milikmu sepenuh. Sekarang aku milikmu. Sekarang aku milikmu, milikmu. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali untuk mendengarkan cerita yang menarik dari dalam buku Alkitab. Nah, saat ini tentunya kita semuanya masih berada di dalam rumah. Karena situasi kita pada saat ini yang tidak menghendaki untuk kita berada atau beraktivitas di luar rumah. Tetapi saya yakin bahwa walaupun kita berada di dalam rumah, tetapi kita banyak melakukan hal-hal yang positif. Nah, salah satu daripada hal positif yang kita dapat lakukan adalah tentunya belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Nah, saudaraku, baiklah kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang saya akan ceritakan pada kita semuanya, yaitu cerita kita sudah berada di dalam kitab Keluaran pasal 6. Nah, kitab Keluaran pasal 6. Nah, saya akan membacakan ceritanya. Judulnya adalah Pengutusan Musa. Pengutusan Musa. Nah, ayat pertama. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku." Nah, saudaraku, diulang kembali di sini. Jadi Tuhan Allah mengulang kembali dengan mengatakan bahwa firman Tuhan sudah pernah disampaikan, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Jadi Tuhan Allah sudah pernah menyampaikan atau mengadakan perjanjian bahwa keturunan daripada Abraham itu akan dilepaskan oleh Tuhan keluar daripada tanah Mesir. Nah, kita akan melihat lagi selanjutnya di ayat 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, "Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat." Nah, jadi Tuhan Allah mengingatkan kembali ini ya, bahwa dialah yang akan melepaskan bangsa Israel daripada kerja paksa atau perbudakan yang dilakukan oleh orang Mesir. Nah, selanjutnya, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberitakan kepadamu untuk menjadi milikmu." Ulang,
Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, jadi Tuhan Allah memberitahu bahwa dialah Tuhan, ya, Tuhan yang akan melepaskan bangsa Israel daripada perbudakan bangsa Mesir. Ya. Kemudian ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah, jadi saudaraku, Tuhan Allah sudah menyuruh Musa dan Harun untuk pergi menghadap ke Raja Firaun pada cerita di pasal 5 yang lalu. Nah, mereka sudah pergi untuk mengatakan atau menghadap kepada Raja Firaun dan mengatakan seperti apa yang dikatakan Tuhan yang harus disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Raja Firaun. Namun dikatakan Raja Firaun tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar daripada negeri Mesir pada saat itu. Nah, kemudian di ayat 9, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, itulah saudaraku perintah Tuhan yang harus disampaikan kepada Raja Firaun, dan Musa sudah menyampaikan itu dibantu oleh kakaknya yaitu Harun, ya. Dan pada saat mereka menghadap kepada Raja Firaun tidak memberikan mereka izin, bahkan bangsa Israel lebih ditekan lagi dengan kerja paksa yang lebih berat, yaitu mereka tidak diberikan jerami dan jumlah batu bata yang mereka harus kerjakan setiap hari harus tetap seperti itu, seperti demikian jumlahnya. Nah, jadi itu sangat memberatkan bangsa Israel. Nah, saudaraku, itulah yang diceritakan dari pasal 6 ini, dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, kemudian di ayat 13 ceritanya sudah berbeda, ya. Tetapi masih tetap tentang Musa dan Harun. Judulnya adalah Nenek Moyang Musa dan Harun. Nah, jadi kita akan mendengarkan rincian yang akan dikatakan di pasal 13 dan selanjutnya ini tentang nenek moyang daripada Musa dan Harun. Nah, saya akan membacakan dari ayat 13. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Nah, jadi kita tahu bahwa anak Yakub atau anak Israel yang pertama bernama Ruben, ya. Jadi Ruben ini juga mempunyai keturunan atau anak-anak. Anak Ruben ada 4 orang, ya. Nah, tadi kita sudah dengar namanya adalah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Dan selanjutnya ayat 14. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Sohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum Simeon. Nah, jadi Simeon mempunyai istri seorang Kanaan, dan kemudian mereka mempunyai 6 orang anak. Nah, selanjutnya, inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Nah, jadi Lewi mempunyai anak 3 orang, ya. Jadi namanya Gersom, Kehat, dan Merari. Nah, selanjutnya ayat 16. Anak-anak Gersom ini atau anak daripada Lewi, ya. Gersom, Libni, dan Simei. Nah, jadi Gerson ini
mempunyai anak juga, yaitu Libni dan Simei. Ya. Jadi 2 anaknya Gerson atau 2 cucu daripada Lewi dari anaknya yang bernama Gerson, menurut kaum mereka. Kemudian anak yang kedua dari Lewi bernama Kehat mempunyai anak juga, ya, yaitu Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Ya. Atau Lewi mempunyai cucu-cucu juga, ya, dari anaknya yang kedua yaitu Kehat. Nah, umur Kehat 133 tahun. Ya. Nah, kemudian ayat 18. Anak-anak Merari atau anak yang ketiga ini daripada Lewi, Mahli dan Nah, kita kembali lagi ke ayat 18, yaitu menceritakan anak-anak Merari atau anak yang ketiga dari Lewi. Nah, anak Merari ini mempunyai anak Mahli dan Musi, ya. Jadi hanya 2 anaknya Merari. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Nah, saudaraku, kita lanjut ke ayat 19. Dan Amram mengambil Yokebed, ya, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Ya, jadi kita tahu di sini Amram itu adalah anak daripada Kehat, ya, atau anak kedua daripada Lewi. Jadi berarti cucu daripada Lewi ini Amram, ya. Nah, Amram ini dia mengambil istri yang bernama Yokebed, yaitu saudara ayahnya, ya. Jadi ayahnya punya saudara atau bibinya, ya, atau tantenya atau antinya. Nah, mungkin umur mereka tidak terlalu berjauhan, jadi bisalah dia mengambil tantenya ini menjadi istrinya. Nah, kemudian Amram ini menikahi Yokebed dan dia mempunyai, dan perempuan ini melahirkan Harun, ya, Harun dan Musa. Nah, jadi Amram dan Yokebed ini mempunyai anak yaitu Harun dan Musa. Nah, umur Amram 130 tahun. Nah, selanjutnya anak-anak Yishar, Korah, Nefek, dan Yisri. Nah, jadi Amram ini punya saudara, ya, bernama Yishar. Nah, Yishar ini juga punya anak Korah, Nefek, dan Sikri. Nah, jadi 3 anaknya Yishar, ya. Jadi Harun dan Musa dan Korah ini mereka itu sepupuan, ya, karena ayah-ayah mereka itu kakak beradik. Nah, kemudian selanjutnya ayat 21. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri, mohon maaf saudaraku, ya, Sitri. Jadi anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri, ya. Nah, ini anaknya Kehat, ya, masih termasuk anaknya Kehat ini Uziel. Jadi dia punya anak ada 3, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Nah, jadi anak daripada Harun ini ada 4 orang, ya, yaitu Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Nah, selanjutnya ayat 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Nah, selanjutnya 24. Eliezer anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa sangat terperinci, ya, keturunan daripada Harun dan Musa, ya. Nah, dari pasal 13 sampai pasal
Dari pasal 13 sampai pasal 24 ya, diceritakan keturunan daripada Musa dan Harun atau nenek moyang Musa dan Harun. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat 25. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Nah, jadi yang dikatakan kembali bahwa Musa dan Harunlah yang disuruh oleh Tuhan Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel daripada tanah Mesir. Dan tentunya pada saat mereka keluar semua dari tanah Mesir, itu juga termasuk daripada keluarga atau keturunan daripada Musa dan Harun. Nah, selanjutnya di ayat 27. Judulnya sudah berbeda ya, tapi masih tentang Musa. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Nah, jadi saudaraku, diulang lagi ya. Diulang lagi cerita bahwa Tuhan Allah menyuruh agar Musa ini pergi untuk menghadap kepada Raja Firaun ya, untuk melepaskan bangsa Israel daripada tanah Mesir. Nah, saudaraku, cerita dari pasal 6 ini hanya sampai di ayat 29 ya. Jadi hanya menceritakan terakhirnya bahwa diulang kembali bahwa Tuhan Allah memang benar menyuruh akan Musa dan Harun ya, terlebih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saudaraku, nanti pada kali berikut kita berjumpa, kita akan melanjutkan di pasal yang 7, di pasal 7 ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Musa dan Harun ini pada saat mereka menghadap kepada Raja Firaun. Nah, apakah yang terjadi pada saat mereka menghadap ke Raja Firaun? Nah, nanti kita akan mengikuti ceritanya di pasal 7.